tarbiyah, melalui jalur pendidikan. Nah, inilah yang ditempuh oleh sebagian daripada masyarakat kita di kalangan para alim ulama, membackup bangsa ini daripada segala perkara yang tidak diridhai Allah, itu dengan menggunakan slogan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca dan juga dengan belajar. Sehingga dengan kita pada waktu kita belajar, pada waktu kita menuntut, pada waktu kita mengaji, kita akan tahu halal dan haram dalam kehidupan kita, halal dan haram dengan makanan dan minuman kita, halal dan haram dengan pakaian dan perhiasan kita, halal dan haram waktu kita berdiri dan duduk, begitulah seterusnya sampai kita meninggal dunia. Yang kedua, melalui jalur dakwah. Gimana dengan kita merasa puas, gimana dengan kita merasa cukup, sedangkan saudara-saudara kita jangankan untuk duduk iktikaf di masjid, melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah, mengucap saja belum. Jangankan untuk bersama kita di rumah Allah, untuk kita berzikir, bertasbih, iktikaf dan lain sebagainya, mengenal wudu saja tidak, tak tahu macam mana cara berwudu, tak tahu macam mana cara sembahyang, apalagi yang kita istilahkan dengan tahajud, yang kita istilahkan dengan zikir kalbi. Jadi bagaimana dengan kita berkesempatan, ada waktu yang kita gunakan untuk kita membendung dan juga untuk kita mengambil ataupun juga mengawal keadaan yang seperti itu. Bagaimana dengan kita menggunakan sebagian daripada waktu kita untuk kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang kalau mengucap mereka sudah mengucap, tapi dengan mereka masih jauh daripada masjid, masih jauh daripada sembahyang banyak. Mungkin tak begitu nampak di sini, sebab di sini kalau seandainya ada yang semacam itu mungkin non muslim. Tapi kalau kita tengok di Indon macam mana? Yang dengan gitaran, pengangguran, yang merokok tepi-tepi jalan, yang bugil, perempuan bugil hadis wala haraj. Artinya bicarakan saja tanpa ada tuntutan yang menuntut, tak terhitung banyaknya. Bukan karena dia orang Kristen, bukan karena dia orang Hindu, orang Islam, masih belum mengenakan busana muslimah, pakaian sebagai seorang wanita muslim. Nah, itu kewajiban siapa kira-kira? Tuh guru di pesantren halal haram, tapi belum dihadapkan dengan dunia fakta yang secara pasti terjun ke lapangan melihat keadaan umat ini macam mana. Jadi saudara-saudara kita daripada tablik mengambil alih, mengambil beban tugas daripada ulama untuk menyampaikan kalimah, untuk mengajak orang ke masjid, untuk mengajak orang ramai kepada kebajikan. Ini tugas di antara daripada dakwah. Ini tugas daripada ulama-ulama kita dan saudara-saudara kita yang terbabi dalam bidang ad-da'wati wat tabligh, ad-da'wati wat tabligh. Yang ketiga, merasa umat ini tidak akan selamat, negara ini tidak akan makmur, umat tidak akan terbackup daripada perkara yang terlarang, kecuali kalau pada waktu dengan pucuk kepemimpinan itu di tangan orang Islam yang berkuasa dan hukum hakam Islam yang dilaksanakan. Ini melalui jalur politik. Masing-masing daripada tiga gerakan tadi itu mempunyai kekurangan. Jadi kenapa ada dengan sebagian yang memandang sinis kepada jamaah tabligh? Sebab karena dengan mereka tengok kekurangannya saja, tapi tidak tengok sisi positif dan baiknya. Posisi atau segi yang positifnya, kebaikannya itu ternyata diketepikan, tidak nampak kelihatan, yang dilihat kejanggalan daripada mereka saja. Macam mana kira-kira kalau pada waktu dengan seseorang yang kemarin masih pencuri menjadi penganggur, kehulu kehilir tanpa tahu masjid, tanpa tahu sembahyang, 3 hari ikut tablik, janggut sudah mulai panjang, jubah sudah dipakai, kemudian kepala pakai sorban, masuk ke masjid, melaksanakan sembahyang 5 waktu. Tapi dengan orang kampung tak tahu dia ikut tablik itu sejak berapa lama, tak tahu bahwasanya dia ikut tabliknya setakat dalam 3 hari yang terakhir ini saja. Terus disuruh jadi imam. Bagaimana dia boleh jadi imam? Jelas tajwidnya tidak betul. Nah, akhirnya itu yang disorotin oleh orang-orang tertentu. Tablik yang berasalkan daripada India atau Pakistan dengan Maulana Syekh Ilyas itu bukan seperti tablik di tempat kita dengan sisi negatifnya. Dia harus bergerak semuanya, ulama harus bergerak.
Masyarakat harus bergerak. Jadi dengan kombinasi kekuatan daripada ulama dan juga daripada pemuda yang menyertai gerakan tersebut, kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dengan bahasa sederhana, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Nabi kepada umat semuanya? Kalau kita di pesantren, kita di pondok, kita di pengajian, setakat di masjid saja. Berapa sih di masjid kalau dibandingkan dengan sejumlah sekian yang bergelempangan dengan bas yang berkeliaran di sana sini? Itu tugas siapa? Siapa yang berdakwah ke diskotik, ke pusat-pusat hiburan? Orang tablik bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke kelab-kelab malam? Orang tablik bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke sana dan kemari tanpa dibayarkan tiketnya, tanpa jaminan makan dan minum dan hotelnya? Orang tablik yang pergi ke sana dan kemari. Maka kira-kira dengan kita cegat, kita tahan, kita halang gerakan usaha positif yang seperti itu. Kalau pada itu dengan kita sebagai ulama, kita sebagai kiai, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar dan penuntut tidak berkesempatan untuk mengajak orang ke masjid, kita berikan laluan seluas-luasnya kepada mereka. Sebab yang macam manapun yang berkeliaran di sana sini saudara-saudara kita juga. Bayangkan, ternyata dengan usaha dakwah yang sedikit dan yang kerdil itu tidak lebih daripada mendakwahkan sembahyang berjamaah, berpakaian secara sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, salat tahajud ditingkatkan, doa dan munajat tiap malam. Itu kesannya macam mana? Sejumlah berapa puluh ribu gereja yang berubah menjadi kepada masjid. Ini bukan usaha daripada ulama, kecuali ulama yang terlibat dalam dunia dakwah. Nah, itu dia. Kita akan merasa kerdil dengan upaya kita pada waktu dengan mereka sudah berjaya untuk mengislamkan, untuk memantapkan keislaman orang Islam. Jadi pada waktu mereka huruf kemana? Jadi pada waktu itu disebabkan kena dengan padri, sebabkan kena dengan pendeta, kristenisasi di sana sini, sekampungan habis menjadi murtad gara-gara kena faktor kehidupan yang serba tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Balik mereka datang rombongan daripada jamaah tabligh dengan bayan biasa saja. Tujuannya tidak lebih daripada untuk memantapkan keimanan, tujuannya tidak lebih daripada untuk menyadarkan umat. Bahasanya sama, tujuannya pun juga sama. Tercuit kembali hati mereka karena iman itu memang sudah bertapak di dalam dada mereka, hanya saja tertutup berkarat dengan maksiat. Pada waktu diingatkan, mungkin yang pernah saya ceritakan dahulu, saat ketika dengan seorang tu guru, masjidnya sudah jadi kosong, sudah tak ada orang yang pergi berjamaah. Mana pemuda-pemuda kita di diskotik? Diskotik apa? Kelab malam. Jadi kata tu guru, apa tuh diskotik? Apa tuh kelab malam? Anak mau tengok juga. Tu guru pakai jubah putih, sorban, janggut panjang, mau tengok diskotik itu macam mana? Tak boleh tuan guru, tak boleh. Itu untuk anak-anak muda saja, pemuda-pemudi saja yang pergi ke situ. Tuh guru dakwah saja di masjid, tak boleh. Apa dakwah di masjid? Makmum semakin sehari semakin berkurang. Gara-gara dengan konser itu, konser ini sampai kepada yang tadinya jadi qari tilawatil Quran menjadi penyanyi. Hancur dunia. Kalau sampai dengan artis yang tadinya seorang qari menjadi seorang penyanyi, penghibur, maknanya umatnya akan dihanyutkan dan dilarutkan kepada perkara kemungkaran. Macam manapun, yang namanya penyanyi tetap artis, yang namanya penyanyi dan seni tetap hiburan, yang namanya hiburan tetap akan menghanyutkan dan melarutkan dan menjauhkan kita daripada tujuan. Saya akan tengok suasana di diskotik kelab malam, macam mana keadaannya. Dihalang, dicegat, dilarang, tak boleh, tak peduli. Oke lah, tuh guru pergi, mungkin naik motor atau naik apa, tak tahulah, pergi ke situ. Begitu sampai di depan pusat hiburan, dicegat oleh petugas-petugas di situ. Tuh guru tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Tak guru, tuh guru kalau mau masuk kena beli tiketnya dulu. Tak apa, beli tiket berapa? 10 ringgit bayar. Mau dekat pentas 30 ringgit bayar. Mau spet tengok langsung Siti di waktu konser 100 ringgit bayar. Yang penting saya masuk. Tuh guru duduk di hadapan. Masya Allah, tabarakallah, rame sekali, tepuk tangan semuanya.
persembahan demi persembahan, lagu demi lagu, menyanyi yuk menyanyi, rock ya rock, dangdut ya dangdut, semuanya menarik. Tuh guru seronok menonton di situ, kayaknya seronok. Allahu a'lam lah. Jadi pada waktu itu dia panggil tuh apa kita sebut mungkin rektornya barangkali, direktor daripada klub malam tadi itu, Ci, kalau saya tampil ke atas pentas tuh kira-kira boleh tak? Sebab setakat menonton saja tak puas hati, ingin juga naik ke atas